Merawat kebinekaan, Kominfo ajak masyarakat bijak bermedia sosial. Staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemenkominfo Gun Gun Siswandi mengajak setiap elemen bangsa Indonesia mewujudkan komunikasi yang sehat terutama di media sosial. Hal ini dikatakan Gun Gun Siswandi yang diundang khusus sebagai narasumber bersama Deputi 1 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Anas Saidi dalam acara talk show yang digelar di Radio DMS mengangkat tema merawat kebinekaan dengan bijak bermedia sosial Minggu siang. Gun Gun mengatakan sehat berkomunikasi menjadi penting diperlukan karena saat ini di Indonesia pengguna internet sangat aktif dan dominan berbagi informasi. Saat ini katanya tsunami informasi melanda masyarakat Indonesia, di mana pengguna internet di Indonesia lebih dari 50%. Jika dikonversi, ada sekitar 143 juta masyarakat Indonesia telah menggunakan internet dan 68% adalah anak-anak zaman now. Berdasarkan penelitian, 3,3 juta informasi masuk lewat Twitter, informasi lewat WA sekitar 20 jutaan. Ini harus disikapi dengan cerdas dan bijak, apalagi hasil penelitian masyarakat Indonesia paling cerewet menggunakan media sosial. Ia mengatakan literasi media sangat penting untuk memfilter berbagai informasi miring karena akhir-akhir ini media sosial telah dipergunakan untuk hal-hal yang negatif seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, sara, teror, dan banyak informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Memang sekarang ini luar biasa ya. Pengguna media sosial di Indonesia ini kan sudah hampir di atas 100 juta ya. Dari 143 pengguna internet Indonesia, hampir 80% itu menggunakan media sosial. Nah, oleh karena itu kita bisa bayangkan postingan-postingan tiap hari yang dilakukan oleh jutaan orang itu seperti apa. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting bagaimana kita melakukan namanya literasi digital, supaya masyarakat memahami tentang aspek-aspek terkait dengan informasi yang harus dikelola dengan baik oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu Kominfo ada tiga strategi yang dilakukan. Yang pertama tentunya di sisi hulunya, di awalnya kita melakukan pencegahan. Pencegahan dengan apa? Ada dua yang dilakukan. Yang pertama edukasi, yang kedua literasi, supaya masyarakat mampu membedakan mana informasi yang mengandung unsur hoax ya atau hoax dan sebagainya yang negatif, mana yang bermanfaat. Nah, kalau masyarakat memiliki kemampuan literasi ini, saya kira apapun bentuk informasi yang disalurkan melalui media sosial kita, nah kalau masyarakat sudah bisa membedakan itu, saya kira informasi hoax itu akan menjadi sampah. Deputi 1 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Anas Saidi mengatakan masyarakat Indonesia harus yakin bahwa Pancasila merupakan satu kehendak bersama yang merupakan satu-satunya ideologi yang dapat mempersatukan perbedaan di Indonesia, negara yang memiliki berbagai suku etnis dan agama. Pancasila juga membentengi masyarakat Indonesia dari perpecahan dan sekaligus untuk menangkal ideologi alternatif yang mudah masuk karena lemahnya pemahaman masyarakat. Menurutnya, tanpa Pancasila Indonesia akan kehilangan dan kemungkinan besar akan mengalami suatu keretakan dalam menyambut hari depan Indonesia. Ia mengakui ada kecenderungan absennya Pancasila di ruang publik secara intensif, di mana generasi milenial yang lahir tahun 2000-an umumnya tidak mengenal sejarah bagaimana Pancasila itu dilahirkan dan bagaimana para founding fathers dan mothers ikut merumuskan dengan satu kebesaran nilai bangsa Indonesia. Nah, sekarang dengan dua hal kecenderungan. Yang pertama adalah yang saya sebut sebagai globalisasi, yang salah satunya membawa apa yang disebut dengan hyper nasionalisme sempit, yang membawa hal-hal seperti yang dilakukan Amerika. Kita terpuruk oleh perang dagang dan lain sebagainya karena persoalan pemahaman ideologi yang sangat sempit. Yang kedua, hyper religion. Jadi ada satu pemahaman keagamaan yang jenis religiositasnya itu sering disebut dengan religiousness. Jadi lebih tekstual, yang masih bercita-cita ingin menggantikan Pancasila dengan Piagam Jakarta misalnya. Jadi ideologi tidak lagi mestinya kita sudah jumping untuk menggunakan ideologi itu secara konsisten, tapi masih dipersoalkan ingin diganti lagi. Ini kan kemunduran yang luar biasa. Nah, dalam konteks seperti ini, saya kira ada sejumlah hal yang bisa dilakukan oleh negara. Yang pertama tentu saja adalah proses sosialisasi kembali kepada Pancasila, mulai dari SD sampai perguruan tinggi dengan formula yang berbeda, tidak doktrinasi lagi, tetapi dengan upaya-upaya keteladanan yang menyenangkan. Dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila, kata dia, dapat mematikan paham-paham lain yang selama ini diembuskan kelompok radikal terorisme. Karena kelompok-kelompok yang tidak menghendaki Pancasila seperti kelompok yang ingin mendirikan khilafah di Indonesia itu jelas tidak sesuai dengan Pancasila.
BPIP sendiri selama ini sudah melakukan MOU dengan berbagai kementerian dalam upaya memperkuat mata pelajaran Pancasila di sekolah-sekolah. Meski masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam agar Pancasila bisa sejalan sebagai upaya untuk membentengi diri dari pengaruh paham radikal.